yang notabene pH-nya belum tentu sama dengan air kolam sebelumnya. Nah, si karang jahe dan kulit kerang oyster ini bakal melepaskan kalsium untuk menetralkan pH air. Nah, kali ini saya sedang berada di salah satu showroom ikan koi di Kabupaten Majalengka. Showroom ini baru saja dibuka beberapa hari ke belakang. Sementara untuk nama dan alamatnya, nah inilah dia Galeri Koi Majalengka. Sementara untuk alamatnya, di sini alamatnya Jalan Raya Cirebon, Bandung, depan Polsek Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Untuk nomor HP-nya, di situ tercantum. Barangkali Anda yang pengen belanja ikan koi ataupun perlengkapan kolam yang lainnya, bisa datang langsung ke showroom ini. Nah, meskipun showroom ini baru saja dibuka, tapi di sini sudah banyak stok ikan. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa akuarium. Nah, di sini ada beberapa akuarium dengan ikannya yang sudah siap jual. Selain menyediakan berbagai jenis ikan koi, showroom ini menyediakan juga perlengkapan kolam, nah ataupun perlengkapan akuarium. Di sini yang saya lihat ada lampu untuk akuarium. Banyak sekali jenisnya dan mereknya. Ini untuk perlengkapan akuarium. Terus di sini juga ada stun bubble, terus ada keni untuk sambungan pipa. Terus ini ada pompa untuk akuarium ataupun untuk kolam yang kapasitas kolamnya kecil. Terus di sini juga ada berbagai jenis pakan ikan koi. Bisa dilihat di sini ada hero, ada hoki, ada kohaku, ada sankoi, ada cepe koi, ada hero, ada ichiro, dengan berbagai merek dan berbagai harga. Terus di sini juga ada obat karantina yang biasa saya gunakan, Red Blue Dog. Obat ini biasa saya gunakan untuk ikan yang baru datang ataupun untuk ikan yang sakit. Sini juga ada heater. Terus ada juga lampu UV. Garam kristal buat mengkarantina ikan. Oke, berikutnya skip dulu tentang hal-hal yang tadi saya sebutkan, karena kali ini saya pengen membahas salah satu hal yang belum pernah saya bahas di konten sebelumnya, media filter. Ya, kali ini saya pengen membahas sedetail mungkin tentang media filter di kolam koi, karena memang kebetulan di sini banyak juga jenisnya untuk media filter yang digunakan di kolam koi. Bisa dilihat di sini ada jaring nelayan, ada kulit kerang oyster. Terus ini ada juga biobol, ada batu gombong, terus ini ada batu zeolit, dan ada juga karang jahe. Nah, selanjutnya saya bakal bahas sedetail mungkin tentang media filter kolam koi.
Oke, berikutnya saya bakal coba membahas sedetail mungkin tentang sistem filtrasi ataupun media filter yang biasa digunakan di kolam koi. Namun sebelumnya saya akan coba menginformasikan tentang beberapa sistem filtrasi di kolam koi. Karena yang saya tahu untuk sistem filtrasi kolam koi ada beberapa metode atau beberapa cara. Yang pertama ada yang menggunakan sistem RDF, Rotary Drum Filter. Terus berikutnya ada yang menggunakan sistem filtrasi sedimentasi. Ada juga yang menggunakan sistem filtrasi bag chamber. Sementara untuk sistem sedimentasi ini masih jarang orang menggunakannya karena memang orang-orang masih belum mengetahui tentang metode dan sistem kerja dari sedimentasi ini. Sementara yang saya tahu untuk sistem filtrasi sedimentasi itu adalah di mana di kolam utamanya, di dasaran kolam utamanya itu menggunakan pasir khusus dan batu kerikil sebagai endapan kotoran. Sementara untuk sistem filtrasi bag chamber, nah, sistem filtrasi bag chamber ini sudah umum digunakan oleh hobis ikan koi. Di kolam koinya banyak yang menggunakan sistem chamber. Sementara di sini di galeri koi ini banyak juga stoknya untuk media filter chamber. Di sini ada jaring nelayan, ada biobol, ada kulit kerang oyster, ada batu zeolit, ada juga karang jahe, dan masih banyak media filter yang lainnya. Sementara untuk idealnya di kolam koi itu kalau menggunakan sistem filtrasi chamber, idealnya itu chambernya ada 4 ataupun 5 bag chamber. Yang pertama untuk bag chamber pertama bisa diisi dengan media filter mekanis. Sementara untuk berikutnya di chamber kedua itu bisa digunakan atau bisa diisi dengan media filter biologis. Di chamber ketiga bisa diisi dengan media filter kimia. Sementara di chamber keempat bisa diisi dengan pompa ataupun media filter khusus. Sementara untuk chamber kelima itu bisa dikhususkan untuk chamber backwash. Nah, berikutnya saya bakal coba membahas sedetail mungkin tentang susunan dan cara kerja media filter di setiap chambernya. Yang pertama, di chamber pertama bisa diisi dengan media filter mekanis. Mungkin contohnya seperti jaring nelayan. Bisa juga menggunakan sikat brush, jet mat, ataupun media filter yang lainnya. Sementara untuk sistem kerjanya di chamber pertama itu sebagai filtrasi dari kotoran kasar, mungkin contohnya seperti kotoran ikan ataupun sisa pakan yang tidak habis dimakan oleh ikan. Lalu berikutnya di chamber kedua bisa diisi dengan media filter biologis, contohnya mungkin seperti biobol, laparok, ataupun media filter yang lainnya. Sementara untuk sistem kerjanya di chamber kedua adalah sebagai rumah bakteri untuk mengurai zat amoniak yang berbahaya bagi ikan. Lalu berikutnya di chamber ketiga sebagai filter kimia. Di chamber ketiga ini bisa diisi dengan media filter kulit kerang oyster, karang jahe, batu zeolit, ataupun media filter kimia yang lainnya. Sementara untuk fungsinya dari chamber kimia ini adalah sebagai pH buffer dan untuk menyerap zat amoniak yang berbahaya bagi ikan. Sementara untuk cara kerjanya dari pH buffer ini, dari kulit kerang oyster dan karang jahe ini, cara kerjanya adalah ketika air baru masuk, apalagi air hujan, yang notabene pH-nya belum tentu sama dengan air kolam sebelumnya. Nah, si karang jahe dan kulit kerang oyster ini bakal melepaskan kalsium untuk menetralkan pH air. Sementara untuk batu zeolit ini, cara kerjanya dengan cara menyerap zat amoniak yang berbahaya bagi ikan. Nah, informasi juga untuk kulit kerang oyster dan karang jahe ini, sebenarnya kedua media filter ini ada batas waktu penggunaannya karena memang sistem kerja dari kedua media filter ini mengandalkan kalsium yang berada di dalamnya. Nah, ketika kandungan kalsium yang berada di dalamnya sudah habis, otomatis dari kedua media filter ini tidak bisa bekerja dengan maksimal ataupun tidak bisa bekerja dengan efektif. Makanya kedua media filter ini ada batas waktu penggunaannya. Lalu berikutnya di chamber keempat sebagai ruang pompa ataupun sebagai ruang filter khusus. Nah, untuk filter khususnya di chamber ini bisa menggunakan lampu UV. Nah, sementara untuk kapasitas lampu UV-nya itu harus disesuaikan dengan kapasitas kolam ataupun kondisi kolam, apakah kolamnya di outdoor ataupun indoor, itu harus disesuaikan dengan kapasitas lampu UV-nya. Lalu berikutnya untuk chamber kelima itu biasanya sebagai ruang backwash dari setiap chamber.
Oke, mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya bagikan. Barangkali ada yang keliru ataupun yang kurang detail masalah penjelasan saya, bisa koreksi saya di kolom komentar.